Baik, di sini kami akan merangkai sistem deteksi dini kebakaran, di mana untuk membuat itu kita pertama membutuhkan mini project board, lalu kemudian ada sensor suhu atau bisa disebut dengan DHT11, kemudian ada sensor gas ataupun asap yang dimana ini bernama maksud saya MQ2. Kemudian ada flame sensor deteksi api, dan di sini hanya opsional saja, di mana kami memakai OLED LED untuk menampilkan hasil outputnya juga di sini, namun nanti juga bisa ditampilkan di blink. Kemudian di sini ada alarm atau bisa disebut buzzer, jadi ketika dia mendeteksi asap atau suhu tinggi ataupun ada api, dia akan berbunyi. Kemudian yang tentu pastinya ada ESP32. Oke, kita langsung saja rangkai. Pertama-tama ambil kabel jumper. Di sini kita colok saja dulu 3 volt. Kita rangkai dulu saja. Kemudian kita colok dulu. Nih. Yes, kita cari 3 volt nih. Kita colok saja di positif karena nanti tidak cukup. Kita 3 volt PCC ESP, kita colok saja PCC-nya di sini. Jadi nanti setiap PCC dari sensor ini kita coloknya itu ke barisan atau satu rel dengan positif ya, jangan sampai salah gitu. Jadi nanti kemudian baru GND-nya ke sini juga. Oke, kita susun saja dulu. Kita copot dulu saja. Kita cari PCC dari DHT11 di sini kan. Kita colok saja. Dan kita taruh sini. Nanti selanjutnya gitu juga kita cari PCC dari flame-nya di sini. Oke. Tidak harus sejajar ya teman-teman. Yang penting dia di barisan positif, jangan sampai di negatif ya. Kemudian GND ya teman-teman, GND masing-masing GND. Jadi kabel jumper dari DHT11 kita cari GND di kanan, berarti di sini. Oke, kita colok di negatif ya teman-teman. Ini tidak masalah mau dimanapun, yang penting kalau misalnya GND itu harus satu baris ya teman-teman, negatif kan, sini ada tanda, ada positif ada negatif. Kemudian
pasang terbalik saja biar nggak makan tempat. Oke, begini maksudnya. Nah, oke. Kemudian sama konsepnya, kita ambil kabel jumper dulu yang GND. Oke teman-teman, GND ini GND kita taruh di mana? Di negatif ya, jangan salah teman-teman. Oke, kemudian PCC nya kita taruh di positif. Kita ambil kabel jumper, taruh PCC di sini. Oke. Kemudian yang buzzernya, teman, kita pakai kabel film yang campuran seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah begini rangkaiannya sudah jadi, kita boleh langsung implementasikan saja. Baik, di sini tadi kan yang sudah jadi saya colok ke USB, kita sambung ke laptop, dan ini sedang proses uploading teman-teman. Kita tunggu, kemudian nanti kita akan coba tes begitu. Karena di sini saya membuat 3 klasifikasi di mana aman, waspada, dan bahaya. Oke, baik. Kita tunggu setelah selesai uploading. Di sini saya sudah selesai upload, dan di sini ada kalibrasi dulu untuk flame sensor dan udara bersihnya atau gasnya. Jadi kita langsung coba saja untuk mencoba apakah dia berbunyi jika mendeteksi api. Langsung deteksi dan oke, dan kalau udah mati dia sudah, kita hidupkan lagi. Dan kalau kita lihat di hasil outputnya, nah dia waspada yang tadi, dan sekarang sudah tidak ada api ataupun asap ataupun gas, dia sudah aman. Baik, di sini bukan hanya hasil outputnya ada di serial monitor saja, cuman kami juga terapkan di Blink begitu, jadi nanti dia hasilnya seperti ini. Nah, ini dia secara real time. Coba kita statusnya itu aman, saya coba hidupkan apinya terlebih dahulu, dia akan berubah juga. Nah, di segitiga cuman dia akan berubah juga. Nah, sini sudah saya matikan. Demikian. Kami dari kelompok 8 mata kuliah IoT. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, mini riset kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Kebakaran Cerdas Berbasis IoT dengan Dashboard Web Real Time. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vero Dobis Yanipar, selanjutnya ada Fauzan Azimah Lubis, dan yang terakhir ada saya sendiri, Ruth Amelia Vega Asnalia. Baik,
Pertama, saya akan menjelaskan komponen yang kami butuhkan di sini. Yang pertama ada ESP32, selanjutnya ada sensor DHT11 untuk suhu dan kelembapan. Yang ketiga ada sensor NQ2 untuk asap dan gas. Selanjutnya ada sensor api atau flame sensor. Lalu ada OLED SSD 1306. Selanjutnya ada buzzer. Lalu ada kabel jumper, ada project board, komputer dan Arduino IDE. Dan yang terakhir ada akun dan aplikasi Beeling IoT. Nah, persiapannya awal di sini kami menginstal Arduino IDE dan tambahkan board ESP32. Lalu kami di sini menginstal library sebagai berikut. Yang pertama ada Beeling, lalu ada Fluid SSD 1306, selanjutnya ada Fluid GFX, lalu ada DHT sensor library, dan yang terakhir ada Wi-Fi. Selanjutnya konfigurasi Beeling IoT. Yang pertama masuk ke https beeling.cloud, lalu selanjutnya membuat template baru untuk ESP32, lalu menyalin template ID, template name, dan alt token, lalu masukkan ke dalam kode di Arduino IDE. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita memasukkan nama dan password WiFi pada kode dan menggunakan jaringan 2.4 GHz bukan 5 GHz. Nah, rangkaian koneksinya di sini yang ada DHT11 ke GPIO 4, lalu ada MQ2AO menuju GPIO 34, lalu ada Flame AO menuju GPIO 35, selanjutnya ada buzzer menuju GPIO 15, lalu ada OLED SDA menuju GPIO 21, dan yang terakhir ada OLED SCL menuju GPIO 22. Nah, di sini semua ground-nya harus terhubung bersama. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada proses kalibrasi sensor, yaitu menampilkan kalibrasi sensor di OLED, membaca kondisi normal tanpa asap atau api, menghitung baseline gas dan flame, menampilkan hasil sebelum mode siaga. Selanjutnya ada tampilan OLED dan pembacaan sensor. OLED menampilkan status sistem real time. ESP32 membaca suhu, gas, dan api setiap 1 detik. Menentukan status aman, waspada, atau bahaya. Logika prediksi kondisi. Di sini kalau misalnya aman, semua nilainya itu normal. Dan jika dia muncul waspada, suhu 35 sampai 45 derajat Celcius atau gas naik. Dan jika ada tanda bahaya, situ ada suhu di atas 45 derajat dan gas tinggi serta api terdeteksi. Sistem alarm otomatis. Di sini kalau ada tanda bahaya, jadi buzzernya itu menyala terus. Dan juga di waspada, dia akan buzzernya itu berbunyi beep singkat. Dan jika dia aman, buzzernya itu mati. Pengiriman data ke Blink Cloud. Jadi VO itu akan mengirim ke bagian suhu. V1 itu mengirim data ke bagian kelembapan. V2 ke flame sensor, V3 ke MQ2 gas, dan V4 ke status sistem. Nah, di bagian pengujian sistem, yang pertama itu jalankan program dan pantau serial monitor. Yang kedua, tes kondisi asap dan api. Pastikan OLED, buzzer, dan blink bekerja sesuai status. Jadi kendala dan tantangannya itu dia menggunakan log event untuk mengirim notifikasi. Blink akan mengirim pesan emot seperti api, yaitu kebakaran terdeteksi ke HP. Jadi kesimpulan alur sistem kami itu secara keseluruhan bekerja dengan menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi dan Blink Cloud sehingga data dari sensor suhu, asap, dan api dapat dibaca secara real time. Hasil pembacaan sensor kemudian diproses untuk menentukan status kondisi lingkungan, yang selanjutnya ditampilkan pada layar OLED serta dikirim ke cloud. Ketika terdeteksi kondisi berbahaya,
Sistem secara otomatis mengaktifkan alarm dan mengirimkan notifikasi peringatan kepada pengguna melalui Blink. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagian codingan oleh teman saya, Prero. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan codingan yang kami buat untuk sistem kami ini. Tentu di pertama di sini adalah define ini adalah template atau ID atau kita bisa untuk integrasi ke si Blink. Oke, kemudian di sini sudah disebutkan oleh teman saya tadi, kita mendownload library-nya apa saja seperti ada Fruit, ada FruitCaveX, ada Fruit SSD. Ini kalau tidak salah untuk OLED-nya. Kemudian di HT juga, dan juga seperti Blink Simple ini juga. Nah, kemudian jangan lupa buat teman-teman sekaligus untuk konfigurasi WiFi-nya, dimana ini harus sesuai dengan WiFi yang kita pakai sekarang agar terkoneksi dengan ISP kita. Dan juga di sini adalah inputan-inputan yang kita taruh kepada ISP kita seperti misalnya di HT ini pinnya kita taruh di D4, maka di HT11 dan juga MQ di kaki 34 dan 32 dan seterusnya. Jadi di sini di sistem ini saya ingin menjelaskan bahwasanya kami menerapkan kalibrasi terlebih dahulu di mana dia menghitung nilai ambang atasnya dulu. Seperti ini contohnya. Cuman di sini saya tidak sedang mencolokkannya atau tidak sedang memakai sistem kami, tidak mencolokkannya. Nah, di sini tadi ini adalah bekas percobaan saya tadi di mana dia terlebih dahulu melakukan kalibrasi yaitu MQ2-nya dulu. Di sini ada nilai ambang atasnya di mana sudah ada TS13 dan juga flame sensornya nilai ambang atasnya 3400 di mana apabila nanti semakin kecil nilai dari ini dia berarti tandanya apinya itu semakin dekat kepada si sensor api tersebut. Kemudian di sini yang ingin saya tekankan adalah sebenarnya di sistem kami pada saat ini kami belum terlalu menerapkan sistem machine learning yang terlalu kompleks, di mana di sini kami hanya menerapkan rule base atau berbasis logika atau menggunakan if else. Jadi di mana apabila suhu di atas 45 dan juga nilai ambang gasnya di atas 313 dan juga nilai apinya lebih kecil daripada 3400 ini dan itu berbarengan, maka hasil output yang dihasilkan itu adalah bahaya dan suara alarm buzzernya akan bunyi seperti klakson gitu kuat. Nah, namun beda lagi dengan waspada di mana apabila output ini keluar itu dia harus memenuhi hanya salah satu saja. Jadi apabila ada tiba-tiba api muncul di mana dia pokoknya di bawah nilai ini yang udah nilai ambang tadi dia akan berbunyi salah satu saja, tidak harus tiga-tiga. Kalau yang bahaya dia harus tiga-tiga sekaligus kedeteksinya begitu. Makanya di mana sini deteksi dini yaitu saya buat outputnya waspada terlebih dahulu, jadi dia bisa mengimbau bahwasanya udah ada mulai salah satu rus ini udah ada terpenuhi begitu. Jadi dan ini adalah contoh. Nah, karena tidak saya aktifkan jadi ini tidak berjalan, cuman ini kurang lebih contoh website yang sudah dihubungkan ke Blink. Begitu. Jadi nanti sini seterusnya update, ada waspada, aman dan bahaya dan juga sini nilai api yang saya sebutkan tadi 0 sampai 4000 ini juga. Jadi sekian penjelasan singkat tentang sistem kami yang sudah dihubungkan ke Blink dan juga codingan ini. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Dari kami, mini riset kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton.